Jadi bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sebenarnya baik-baik aja, cuman saya agak deg-degan gitu Pak. Kita coba sekarang Ibu tanya. Dan Dokter? Oke, jadi kalau boleh tahu ada apa nih dengan kedatangan Ibu Andi sekarang? Jadi hari ini tuh saya rencana mau ngelakuin coaching sama rekan saya Pak. Oke. Sudah sejauh mana Ibu mempersiapkan coaching tersebut dengan rekan Ibu? Jadi pas sejauh ini saya udah menyiapkan algoritma yang mana algoritma ini udah saya sesuaikan sama prinsip coaching, yaitu apa sih, kemitraan, terus proses kreatif sama memaksimalkan potensi. Berarti Ibu sekarang sudah menyiapkan segala macamnya ya untuk proses coaching ini, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensinya. Berarti Ibu sudah menyiapkan sebelumnya lain sebagainya kan? Kalau boleh tahu kapan pelaksanaannya coaching tersebut? Sekarang Pak, sudah ini. Oke, baik. Jadi kurang lebih untuk coaching kali ini Ibu pengen saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Untuk coaching kali ini saya pengen mengembangkan di pertanyaan berbobot Pak. Jadi nanti si rekan saya ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa memancing beliau untuk untuk mengembangkan potensi-potensi atau menjawab permasalahan-permasalahan yang dia hadapi gitu Pak. Oke. Untuk membuat pertanyaan berbobot itu ya? Iya. Jadi untuk membuat pertanyaan yang berbobot kurang lebih ada dua kompetensi nih. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga kesadaran penuh. Ya. Oke, jadi kompetensi yang lebih spesifiknya ya ini yang pengen saya observasi. Di bagian ini sih kayak pertanyaan berbobot itu Pak. Jadi cuma di pertanyaan berbobotnya aja. Ya, jadi nanti di pertanyaan berbobot itu diharapkan rekan saya ini bisa menentukan jawaban permasalahannya itu. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Nah, untuk indikator dan juga ketercapaiannya, bagaimana yang Ibu inginkan gitu loh, melalui proses dari hasil proses coaching ini gitu. Yang saya harapkan dari proses coaching ini, semoga rekan saya ini bisa menentukan langkah-langkah ke depannya dan rencana aksi yang bakal dia lakukan ke depannya gitu Pak. Oke, baik. Tujuan Bu luar biasa ya, tetap semangat ya Bu. Oke. Untuk observasinya sudah kita lakukan nih. Nah sekarang silakan nih Ibu melakukan coaching bersama teman-teman. Sama, terima kasih atas semangatnya. Nah, semoga proses coaching pada hari ini bisa berjalan lancar ya Pak. Oke, amin. Assalamualaikum, selamat siang. Ini rekannya bakal Baik, silakan duduk. Bapak di belakang boleh kan? Saya terima kasih ya. Iya. Oke, kemarin kita udah janjian ya Pak. Nah, apa nih hari ini yang bisa saya bantu? Jadi saya tuh pengen nerapin metode tersebut di kelas 10. Cuman sekarang tuh saya masih galau gitu mendapat gambaran tentang bagaimana penerapan metode tersebut di kelas 10. Oke, jadi topik yang bakal kita bahas pada hari ini yaitu tentang pembelajaran learning Pak. Nah, sebelum kita lebih jauh nih membahasnya, apa sih yang Mbak harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi saya tuh ingin mendapatkan gambaran gitu untuk menerapkan metode ini. Biar saya tuh mendapatkan pencerahan juga serta penguatan. Biar saya tuh nggak ketika melakukan atau menerapkan metode outdoor learning ini tersebut. Oh, jadi Bapak
siswanya pengen dapat gambaran sama penguatan ya untuk menekankan metode outdoor learning ini. Nah, dari metode pembelajaran outdoor learning ini, Bapak mengharapkan situasi apa sih di pembelajaran itu pada siswa? Jadi yang saya harapkan dari penerapan metode pembelajaran atau outdoor learning ini tuh, saya tuh pengen siswa tuh mempelajari tentang lingkungan sekitarnya. Kemudian juga saya sudah melakukan asesmen diagnostik dan mengelompokkan 3 kelompok. Itu ada kelompok visual, terus auditory, terus ada kinestik. Nah, juga saya juga udah menanyakan apa kesukaan dari siswa-siswa tersebut. Oke, jadi sejauh ini Bapak udah melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa ya. Salah satunya itu mengelompokkan gaya belajar murid ya. Nah, dari ketiga gaya belajar itu, mana nih yang paling banyak dari minat murid itu? Jadi dari 3 gaya belajar atau dari 3 kelompok gaya belajar yang saya kelompok tersebut, itu tuh yang paling banyak diminati adalah gaya belajar kinestetik. Oh, jadi dari ketiga gaya belajar siswa ini kebanyakan dari murid-murid Bapak yaitu menyukai gaya belajar itu kinestetik atau praktik. Nah, rencana apa sih sama apa yang bakal Bapak lakuin untuk membuat pembelajaran outdoor learning ini terwujud? Jadi saya akan membuat proses atau rencana pembelajaran outdoor learning. Kemudian saya akan membawa proses itu ke kebun belakang sekolah atau lahan belakang sekolah. Kemudian saya akan membiarkan siswa itu mengeksplor lingkungan atau alam sekitar yang ada di sana. Kemudian setelah nanti mereka mengeksplor, saya akan menyuruh mereka untuk mempresentasikan hasil dari eksplorasi mereka. Oke, dari rencana itu udah bagus ya Pak. Nah, biar rencana pembelajaran ini maksimal, komitmen apa sih yang bakal Bapak buat? Jadi yang akan saya lakukan tuh melakukan evaluasi, kemudian mengajak saudara saya untuk memantau saya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan atau yang saya sudah terapkan di kelas tersebut. Kemudian menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pelajaran tersebut. Kemudian dengan saya melakukan hal tersebut, itu tuh saya harapkan saya akan mendapatkan timbal balik atau umpan balik dari interaksi jawab dan siswa. Bagus. Kiranya kapan nih Pak pelaksanaan dari outdoor learning tersebut? Insya Allah saya akan melakukannya di depan. Nah, tentunya saya harus mempersiapkan ini dan melakukan perbincangan dengan siswa saya sampai sekolah. Oke, bagus, luar biasa sekali Bapak. Bapak udah merencanakan aksi nyata dan persiapan serta dukungan dari kepala sekolah dan kelas jawab. Bapak juga udah mengungkapkan gaya belajar murid Bapak dan Bapak juga udah menemukan solusi ya dari kegalauan tentang pembelajaran outdoor learning ini. Nah, sekarang gimana nih perasaan Bapak dan apa kesimpulan dari percakapan kita pada hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih mencerahkan. Jadi kesimpulannya itu saya mendapatkan gambaran, kemudian saya akan membuat teknik juga, kemudian melakukan praktik untuk memenuhi kebutuhan outdoor tersebut. Terima kasih ini saya mendapatkan solusi dari sini. Oke, sama-sama Bapak. Bapak udah menemukan solusi serta menemukan potensi dari diri Bapak ya. Semangat buat kedepannya, semoga lancar. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti kapan kita ngobrol lagi ya? Boleh, nanti ditunggu ya. Oke, Bu. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Terima kasih. Iya, selamat. Baik Pak. Oke, luar biasa sekali untuk tadi proses praktek coaching yang telah dilakukan. Nah, yang saya amati tadi dari proses coaching yang telah dilakukan itu ternyata sudah sesuai gitu semuanya. Oke, nah saya pengen menanya beberapa hal itu apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi. Nah, apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan sebelumnya? Menurut catatan saya sudah sesuai sama indikator yang ingin saya tuju, yang mana saya sudah berhasil untuk membuat rekan yang tadi saya coaching untuk mengungkapkan kegalauannya serta menggali potensi dan kompetensi yang ada dalam diri dia. Oke, dan juga saya mengamati Ibu. Sebelumnya saya mau mohon izin ya untuk menyampaikannya. Oke. Nah, tadi
Ibu telah memajukan pertanyaan yang cukup berbobot gitu loh. Sehingga ide-ide dari Pak Bawis tadi telah tergali gitu loh. Dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan tersebut bisa ada gitu loh. Solusi dari Pak Bawisnya bagaimana, kemudian waktu aksi nyatanya kapan, dan juga siapa yang akan membantunya dan apa yang akan dipersiapkan, kemudian yang terakhir tindak lanjut serta komitmen yang akan dilakukan sama Ibu Bawas tadi. Luar biasa Ibu sudah dapat memiliki kompetensi yang cukup dari indikator yang diharapkan. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, nah kedepannya akan mengembangkan kompetensi yang mana? Sama sih Pak, jadi saya akan mengembangkan potensi yang ada di saya yaitu tentang pertanyaan berbobot. Nah, sama eksploratif sih Pak, yang mana pertanyaan berbobot ini saya harapkan untuk rekan atau klien saya bisa mengembangkan kompetensi sama kompetensi yang ada dalam dirinya Pak. Serta untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dia. Tapi tadi kan setelah proses coachingnya ya, nah bagaimana perasaan Bu Adi setelah adanya supervisi? Setelah adanya supervisi ini, tentunya saya merasa senang sama bahagia ya Pak, karena saya bisa mengembangkan potensi sama kompetensi yang ada dalam diri saya. Kedepannya juga saya akan lebih bersemangat lagi dalam melakukan supervisi ini. Oke, alhamdulillah kalau misalkan Bu Adi merasa senang. Saya juga ikut senang ya dengan perasaan yang dirasakan sama Bu Adi. Nah, terima kasih nih atas obrolan yang telah dilakukan diskusinya itu. Nah, kedepannya tentu saja kita akan melakukan berdiskusi seperti hari ini. Topik yang kedepannya sih. Iya, makasih Bapak.